ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita kembali memanjatkan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Pagi ini kita disambut dengan hujan, walau sebentar Bapak Ibu, ya. Tapi mudah-mudahan bisa membuat suasana sekeliling kita menjadi suasana yang lebih segar, ya. Dan semoga hujan ini mendatangkan rahmat, mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya, ya. Tidak mendatangkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang terkasih. Dan semoga kelak dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Budi, saya nanti minta diskon ya waktunya. Ini Bapak Ibu, karena saya hari ini ada agenda 4 kali tausiah. Nah, jadi nanti saya berakhir jam 6:15 Bapak Ibu, karena harus meluncur ke Turi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di Turi ada 2 masjid yang harus saya kunjungi. Insya Allah selesai nanti menjelang zuhur. Asarnya nanti saya ada jadwal di Jalan Wonosari, Piungan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang saya matur. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi. Biasa Bapak Ibu kalau Syakban dan Ramadan ini full job Bapak Ibu sekalian, ya. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga beruntung karena kita masih berada di bulan Syakban. Jadi kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Al-Mukasyafatul Qulub, Syakban itu kenapa disebut Syakban? Karena di situ ada banyak kebaikan yang bercabang-cabang. Asal katanya asyig, yang artinya jalan di gunung, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alangkah ruginya kalau kita di bulan Syakban ini tidak melakukan berbagai amal saleh, berbagai kebaikan-kebaikan yang itu insya Allah meningkatkan derajat Bapak Ibu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama Bapak Ibu kalau tidak ada halangan, Senin malam kita sudah sampai di malam nisfu Syakban, ya, malam Selasa. Senin malam Bapak Ibu sekalian, ya, nisfu Syakban. Nah, nisfu Syakban ini Bapak Ibu disebut memiliki beberapa kemuliaan yang sayang sekali kalau kita tidak menggunakan malam itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Bapak Ibu disebut sebagai Lailatul Bara'ah, artinya malam pembebasan, ya. Layaknya manusia Bapak Ibu, kita kan punya 2 hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha, ya. Nah, malaikat juga Bapak Ibu memiliki 2 hari raya. Yang pertama itu adalah malam nisfu Syakban, yang kedua itu malam Lailatul Qadar, ya. Jadi ada 2 malam, salah satunya malam nisfu Syakban. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, isilah malam itu dengan berbagai amalan sehingga kita ikut merayakan malam hari rayanya para malaikat, ya. Yang kedua Bapak Ibu,
disebut juga malam nisfu Sya'ban itu sebagai Yaumus Syafa'ah. Yaumus Syafa'ah, ya. Malam syafaat. Ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah itu pernah memohon syafaatnya kepada umatnya, untuk kita semuanya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu kepengen dapat syafaat gak? Pengen gak? Nah, karena rasanya dosanya terlalu banyak. Betul nggak? Sementara ibadahnya banyak gak sempurnanya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, karena itu Bapak Ibu pada suatu malam Nabi pernah meminta syafaat. Pada malam yang ke-13 beliau minta syafaat kepada Allah. Allah berikan sepertiganya. Ya. Malam ke-14 beliau mohon syafaat lagi, diberikan 2/3. Dan pada malam yang ke-15-nya itu seluruhnya diberikan kepada baginda Rasulullah. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita ini harus senantiasa memohon syafaat dari beliau. Tentu kita alamatkan kepada Allah, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Nah, itu yang kedua Pak Bu, ya. Betapa mulianya yang namanya malam nisfu Sya'ban. Nah, yang ketiga Bapak Ibu disebut juga sebagai Lailatul Takfir, ya, malam penghapusan dosa, ya. Jadi insyaallah Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang diampunkan, dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, cuman kata Rasulullah ada 2 kelompok yang tidak mendapatkan itu Bapak Ibu. Siapa? Yang pertama adalah orang-orang musyrik, ya. Yang kedua orang-orang yang sukanya bermusuh-musuhan. Ya. Jadi alih-alih bersilaturahmi, menjaga persatuan, menjaga silaturahmi justru mendatangkan perpecahan, permasalahan, permusuhan di tengah masyarakat. Ya. Nah juga Bapak Ibu disebut juga sebagai Lailatul Maghfirah. Ya. Jadi malam di mana Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Ya. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi suatu ketika beliau pernah memberikan nasihat kepada Anas bin Malik. Jadi Allah akan mengeluarkan hambanya dari neraka itu kecuali Bapak Ibu ada 6 golongan kata Siti Aisyah yang merujuk kepada baginda Rasulullah, ya. Yang pertama orang yang suka minum khamar, yang kedua orang yang durhaka kepada orang tuanya, ya. Yang ketiga Bapak Ibu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah juga di situ orang yang suka memukul, menyakiti orang lain, ya. Nah, jadi termasuk barangkali preman-preman ini Bapak Ibu, ya. Nah, juga termasuk barangkali kita ini yang kadang-kadang suka melakukan kekerasan, entah kekerasan kepada anak, ya, entah kepada pasangan kita, ya. Ada Bapak Ibu orang-orang yang dikit-dikit nyubit anaknya gitu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang senang nyakiti, bahkan anaknya pun disakiti. Juga Bapak Ibu termasuk di situ adalah orang yang suka mengadu domba. Nah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang saya sebutkan ini termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan maghfirah, ampunan. Juga Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, nisfu Sya'ban itu disebut sebagai Lailatul Qismah wa Taqdir. Ya. Malam pembagian dan malam penentuan takdir. Oh ya, monggo Pak dinikmati minumnya, jajannya. Saya juga mau minum dulu ini Bapak Ibu, ya. Bismillah. Kenapa disebut sebagai malam pembagian dan penentuan takdir Bapak Ibu? Karena pada malam itu malaikat maut itu mencatat siapa yang bakal meninggal dari mulai Sya'ban ini ke Sya'ban yang akan datang. Bapak-bapak siap masuk gak di daftar itu kira-kira itu? Ya, mudah-mudahan Allah masih memberi waktu kepada kita, ya Pak Bugi. Tapi kalau sudah berani monggo dicatat saja
Nanti saya doakan pas sholat ya. Oh bapak ini sudah siap malaikat ya. Ibu itu sudah siap, monggo dipanggil kapan saja ya. Tapi rasanya normalnya kita nggak mau begitu bapak ibu ya. Nah maka bapak ibu inilah kemuliaan-kemuliaan bulan Sya'ban yang tadi saya sebutkan. Silakan dilihat dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali bapak ibu. Dan karena kemuliaan itu mestinya bulan Sya'ban ini kesempatan bapak ibu melakukan berbagai amal saleh. Entah sulat sunnahnya diperbanyak, ya bung ya, baca Qur'annya diperbanyak, zikirnya diperbanyak, termasuk doanya diperbanyak. Nah maka bapak ibu kita lihat nih di depan ini, ya sudah saya carikan, saya ketemu akhirnya, ya. Ada sebuah doa yang diajarkan baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim bapak ibu. Doanya singkat, namun di dalam doa itu tersimpan satu pengharapan yang luar biasa. Ya, Nabi mengajarkan sebuah doa agar kita terhindari dari 4 keburukan yang kita bahas pada kesempatan subuh kali ini. Apa doanya Bapak Ibu? Mari kita baca bareng-bareng. Saya baca lalu Bapak Ibu nanti mengikutinya. Bisa nggih Bapak Ibu? Nah. Allahumma inni a'udzubika min ilmil la yanfa wa min qalbil la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watil la yustajabu laha. Itu Bapak Ibu silakan dilihat artinya seperti itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bermohon kepada Allah agar kita ini dijaga Allah, dilindungi Allah. Yang pertama dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Ya, yuk kita bahas Bapak Ibu satu demi satu. Nanti yang belum hafal doanya sudah saya pindahkan ke takmir, di share, tinggal dibaca. Insya Allah seminggu Bapak Ibu membaca doa ini selama 1 minggu saja, insya Allah nanti Bapak Ibu hafal, ya. Karena rumus ngapalan itu Bapak Ibu hanya satu, sering diulang-ulangi, ya. Nah saya kalau habis sholat Bapak Ibu baca doa ini sehingga alhamdulillah hari ini sudah hafal. Ya. Nah yang pertama Bapak Ibu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jadi kita bermohon kepada Allah agar kita ini terhindar dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat, ya. Nah, yang paling gampang ya ilmu tentang apa Pak? Ilmu perdukunan, ya. Ilmu nembus judi online Bapak Ibu, ya. Ilmu pelet Bapak Ibu, ya. Nah, berbagai ilmu-ilmu lain yang itu mendatangkan mudarat dalam kehidupan kita. Itu ilmu yang tidak perlu kita pelajari. Tapi makna ilmu itu sebenarnya tidak berhenti di situ Bapak Ibu, ya. Nah, paling tidak dalam khazanah Islam itu Bapak Ibu ada 2 jenis ilmu. Yang pertama ilmu buatan, ilmu buatan, yaitu ilmu yang kita kuasai sebatas hafalan, sebatas ingatan. Ya, nah ini Bapak Ibu ilmu-ilmu yang kita pelajari semenjak kita masuk ke pendidikan formal. Ya, mulai dari SD, bahkan sebelum itu Bapak Ibu PAUD, TK, itu sudah belajar. Sampai kita pendidikannya itu S1, S2, bahkan S3, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini pengajian tiap minggu pagi, bayangan saya sudah S4 Bapak Ibu sekalian. Ya, saking mantapnya, saking luar biasa ilmunya ini. Ustadz yang diundang banyak sekali ini, ya. Nah, tapi penyakit kita Bapak Ibu biasanya kalau cuma dilihat, cuma didengarkan itu secara psikologis yang tersimpan di memori kita hanya sekitar maksimal 10%. Sisanya kemana Pak? Bablas Bapak Ibu, ya, gitu, ya. Iya, lupa, ya. Apalagi kalau sudah di usia-usia asar menjelang maghrib kayak Bapak Ibu ini, ya.
Karena yang namanya sel otak itu, Bapak Ibu, yang mengikat informasi itu, kalau dia hanya sekali koneksitasnya itu, dia lemah. Ya, perlu diulangi agar koneksinya itu menjadi lebih kuat. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, ilmu ini adalah ilmu buatan. Nah, ilmu buatan ini Bapak Ibu tidak selalu membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Ilmu yang membuat kita menjadi lebih baik itu namanya adalah ilmu hakiki. Ya. Makanya nama saya Kiki, Bapak Ibu sekalian, ya. Betul. Saya tanya sama bapak saya, "Ya, kok nama saya itu Kiki kayak nama perempuan?" Itu asalnya dari hakiki, kata bapak saya. Ya. Supaya kamu itu lebih menyukai hal-hal yang substantif. Tidak menyukai hal-hal yang permukaan. Mengejar yang hakiki, gitu ya. Oh, semenjak itu saya senang Pak pakai nama Kiki, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, dulu saya mau ganti karena kayak artis itu kan punya dua nama Bapak Ibu ya. Ada nama misalnya nama umum, nama pribadi, ada nama juga nama publik ya. Nah, saya pakai nama itu. Tapi tidak jadi karena alasannya itu kata bapak saya. Nah, Bapak Ibu, inilah ilmu yang insya Allah mendatangkan manfaat ya. Kenapa? Karena ilmu itu kita amalkan, kita jalankan, kita lakoni. Sehingga Bapak Ibu karena dia dijalankan, dia dilakoni, dia tidak hanya kita ingat, membuat kita paham, bahkan kita mendapatkan pemahaman-pemahaman baru dari pengamalan itu. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Coba beda nggak ketika Bapak Ibu baca buku tentang kiat sukses berumah tangga sebelum nikah dengan setelah berumah tangga? Lebih bagus pemahaman sebelum nikah atau setelah nikah Bapak Ibu? Setelah nikah. Gimana rasanya nikah itu Pak? Kayaknya menderita nih semua wajahnya ini kayaknya ya. Insya Allah bahagia ya Bu nggih? Insya Allah bahagia. Nah, menjelaskan tentang nikah pada orang yang baru baca kitab tentang apa tadi? Kiat sukses nikah pasti beda Pak. Betul nggak Bapak Ibu? Beda. Ya beda sekali. Makanya Bapak Ibu, ilmu itu harus kita amalkan. Ya. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Ya. Iman itu tidak hanya dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, tapi diamalkan dalam bentuk perbuatan nyata. Nah, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu termasuk orang-orang yang memiliki ilmu hakiki. Bukan ilmu buatan semata. Ya Pak ya? Karena ilmu buatan itu tidak banyak meningkatkan kualitas kehidupan kita. Maaf Bapak Ibu, sedikit belajar dalam kasus yang kemarin sempat viral di Makassar itu kan. Ada seseorang yang beliau ini ternyata berpendidikan tinggi, doktor. Karena tidak sabar menunggu antri, begitu di depan meja kasir meludahi kasirnya. Ya, alhasil Bapak Ibu, beliau ini dipecat dari perguruan tingginya. Nah, makanya Bapak Ibu, benar Rasulullah mengatakan salah satu perhiasan hidup manusia itu adalah akalnya atau ilmunya. Dan yang sering menghilangkan itu Bapak Ibu adalah amarah. Ya. Makanya jangan jadi orang yang sumbunya pendek. Ya, nanti saudaranya dengan ahok Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita lihat wa min qalbil la yakhsha. Dari hati yang tidak khusyuk. Ya, hati yang tidak khusyuk. Jadi pas sholat khusyuk nggak Bapak Ibu sekalian? Khusyuk nggih? Imamnya sudah pakai irama jiharka tadi itu ya. Jadi kalau nggak khusyuk ya keterlaluan kita Bapak Ibu ya. Jadi hati yang tidak khusyuk. Kita ini sering kali sholat tetapi pikirannya nerawang ke sana kemari. Ya. Nah, maka Bapak Ibu jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Lebih bagus kita benar-benar khusyuk betul menghayati sholat itu. Karena setiap sholat itu Bapak Ibu kata Imam Al-Hijwiri ya, dalam Kashful Mahjub itu, setiap ibadah kita itu Bapak Ibu selalu punya dua dimensi. Ada aspek lahiriahnya, ada aspek batiniahnya. Ya kan? Salat itu Bapak Ibu dimulai dari takbiratul ihram, kita tutup dengan
salam. Wudhu itu dimulai dengan mengusap, membersihkan, membasuh tangan kita, diakhiri dengan membasuh kaki kita, ya kan? Nah ini aspek zohirnya. Nah maka Bapak Ibu, banyak orang-orang pada umumnya atau kita pada khususnya itu Bapak Ibu seringkali hanya terjebak dalam aspek zohirnya, ya. Kita lupa bahwa juga harus ada aspek batinnya yang harus kita pahami dengan baik. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa hati kita ini sudah susah sekali untuk khusyuk, ya? Berat betul untuk mencoba belajar dari sholat yang kita tunaikan itu. Boleh jadi Bapak Ibu karena hati kita ini dihinggapi yang namanya penyakit hati. Ya. Karena saya uraikan pada Bapak Ibu, saya lupa entah pertemuan yang keberapa, yang namanya penyakit itu ada 3, ya kan? Ada penyakit fisik. Contoh misalnya Bapak Ibu kena flu yang terganggu bagian pernafasannya, betul nggak? Nah, Bapak Ibu kena sakit jantung, dadanya terasa sakit. Nah kalau penyakit ini Bapak Ibu alami, datangnya pengobatan kemana Bapak Ibu? Ke dokter, ya. Jangan ke mbah dukun Bapak Ibu sekalian. Gitu. Penyakit fisik, tandanya fungsi bagian tubuh itu mengalami gangguan. Yang kedua Bapak Ibu ada namanya penyakit jiwa. Nah, ya. Penyakit jiwa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tandanya 2. Satu Bapak Ibu dilihat dari frekuensi perilakunya. Kalau perilakunya itu berlebihan, maka Bapak Ibu kita mengatakan orang ini ada masalah kejiwaannya. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau cuci tangan masuk rumah wajar nggak? Wajar, ya. Kemudian mau makan cuci tangan wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Tapi kalau 5 menit sekali cuci tangan Bapak Ibu, wajar nggak kira-kira? Tidak wajar, ya. Namanya obsesif kompulsif disorder namanya itu, ya. Yang kedua Bapak Ibu dilihat dari norma sosial. Kira-kira perilaku itu secara normatif, ya, dalam kacamata sosial lumrah tidak. Contoh misalnya Bapak Ibu, kalau orang laki-laki ya senangnya sama perempuan. Tapi kalau ada laki-laki suka sama laki-laki berarti tidak normal. Kan gitu Pak Bu, ya. Nah cuma celakanya Bapak Ibu banyak psikolog terutama di Amerika itu Bapak Ibu yang mengalami gejala itu. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu LGBT belum disebut sebagai penyakit mental Bapak Ibu. Karena dalam kacamata mereka mulai dianggap wajar. Ya. Tapi dalam kacamata kita itu sesuatu yang jelas menyimpang dari kelaziman yang kita pahami selama ini. Nah datangnya kemana Pak berobatnya? Ke psikiater, ya kan? Bapak Ibu datang ke rumah sakit mana itu? Di Pakem, Gracia, ya. Nah, nanti sekolah di sana Pak beberapa lama gitu ya. Nanti lulus nantinya Bapak Ibu sekalian. Tidak tahu dapat ijazah atau tidak Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah ijazahnya asli nantinya Bapak Ibu, ya begitu. Nah yang ketiga ada yang lebih bahaya namanya penyakit hati, ya. Tanda umumnya itu kita ini jauh dari Allah dan kita keluar dari tuntunan syariat. Ya. Nah ini Bapak Ibu saya ambilkan di dalam pendapat yang lain dari kitab yang ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Ya. Belum menyebutkan Bapak Ibu hati pun ada dosa besarnya. Nah ini Pak, ya. Jadi tidak hanya yang kita pahami selama ini, ya, tapi di seluruh organ tubuh kita ini sebenarnya kata beliau ada dosa besarnya Pak. Apa dosa besar hati itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah syirik, mempersekutukan Allah. Dan rasanya saya yakin Bapak Ibu di sini tidak berbuat demikian, ya. Dalam pengertian umum misalnya Bapak Ibu percaya sama dukun, percaya sama kekuatan pohon yang besar, yang sakti dan seterusnya, ya. Makanya di masyarakat kita itu kadang yang paling menakjubkan itu kalau sudah nonton tayangan tentang negeri Vrindavan Bapak Ibu. Apa Vrindavan Pak? India Bapak Ibu sekalian, ya. Nah di India itu semuanya disembah gitu ya. Bahkan tikus pun dianggap dewa Bapak Ibu sekalian, ya. Nah itu bentuk kesyirikan yang jelas-jelas di depan mata kita. Tapi ada syirik Bapak Ibu yang lebih bahaya. Apa itu?
namanya riya. Ya. Temannya sum'ah Bapak Ibu. Riya itu mempertontonkan kesalehan kita, sum'ah itu menceritakan kesalehan kita. Ya. Nah, dua ini Bapak Ibu sama-sama bagian dari syirik yang tersembunyi. Makanya kalau Bapak Ibu zikir pagi, ya zikir sore, ya ada doa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya. Kalau mau dapat doanya silakan cari Al-Ma'surah. Ya, ada doanya seperti itu. Agar kita itu berlindung dari syirik yang kita ketahui dan terjaga dari syirik yang tidak kita ketahui. Maksudnya adalah riya dan sum'ah ini Bapak Ibu. Yang kedua Bapak ini rahmati Allah adalah putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Nah ya, jadi kalau kita ini pendosa Pak Bu, kita ini banyak salah, jangan pernah putus asa. Ya. Entah dosa besar, entah dosa kecil, terutama dosa besar ya Pak. Ya. Nah dosa besar itu Bapak Ibu tandanya 4. Nah ini perhatikan baik-baik, ada tanda 4 tanda dosa besar. Ini saya ambil dari Ihya Ulumuddin. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, tanda dosa besar itu perbuatan itu diancam Allah dengan neraka. Misalnya Bapak Ibu dalam surah Al-Muluk, ya Allah mengatakan walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Jadi kalau kita ingkar kepada Allah, maka tempatnya di dalam neraka jahanam. Ada pesan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, dua perbuatan yang saya sebutkan ini termasuk dosa besar. Yang kedua, Bapak Ibu. Ciri dosa besar itu Bapak Ibu, perbuatan itu tidak bisa dihapuskan dengan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu hanya menghapus dosa kecil Pak. Kalau dosa besar tidak cukup dengan sholat 5 waktu. Syaratnya taubatan nasuha. Ya, rukunnya 3 Pak Bu. Disesali, dihentikan, tekad yang kuat agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi Bapak Ibu, maka dia tidak disebut sebagai taubatan nasuha. Lalu yang keempat Bapak Ibu, dibayar, diqadha. Misalnya contoh Bapak Ibu ketika muda suka ninggalin sholat 5 waktu. Nah sholat yang ditinggalkan waktu muda itu harus dibayar, diqadha. Gak cukup hanya dengan sholat taubat, dibayar Pak. Berapa kali subuhnya ditinggalin diganti, berapa kali zuhurnya ditinggalkan diganti, begitu Bapak Ibu. Ya, nah, banyak yang kita nggak paham itu kan. Kita anggap bahwa cukup dengan sholat taubat saja sudah selesai, enggak. Ya, kalau puasa sama, semenjak kita akil balik sampai dengan kita tertib menjalankan itu harus diganti juga puasa itu Bapak Ibu. Kalau zakat beda ya. Kalau zakat itu semenjak kita mampu ya. Kalau kita mampu tidak berzakat, kita harus membayar zakat-zakat yang belum kita tunaikan itu. Kalau Bapak Ibu posnya tidak mampu, bukan memberi zakat tapi menerima zakat. Tentang haji lebih serem lagi Pak. Nabi pernah mengatakan, kalau ada orang mampu nih, fisiknya mampu, punya duit, Bapak Ibu enggak berhaji. Ya. Kata baginda Rasulullah, pilih mau mati sebagai Nasrani atau mati sebagai Yahudi. Itu Pak ya. Ancaman bahwa betapa kalau orang itu mampu tapi tidak berhaji. Ya Pak Bu nggih. Nah, dosa-dosa yang saya sebutkan ini Bapak Ibu termasuk tadi tidak bisa dihapuskan dengan sholat 5 waktu. Kalau dosa-dosa kecil insya Allah bisa dihapuskan dengan sholat 5 waktu. Contohnya Bapak Bu. Contohnya saya lagi beli soto di jalan apa ini? Apa Pak jalan besar itu? Ya di jalan daerah sekitar jalan besar itu. Kemudian saya dan pas sengaja ngelihat ada mbak-mbak seksi bajunya terbuka gitu Pak. Ya.
Saya istighfar tentu saja sebagai seorang ustadz kan. Astagfirullah. Nah, istighfar tapi dari ujung sana sampai ke ujung situ Bapak Ibu sekalian. Nah, itu saya nggih. Kalau bapak-bapak di sini tidak kan Pak? Ya, tidak jauh berbeda maksud saya ya. Nah, ya Bu nggih. Contoh ibu nih sambil nunggu subuh, lah kebetulan ada temennya ya, belum azan juga ngajak ngobrol. Kok bisa ya Ridwan Kamil itu dekatnya sama Aura Kasih loh ya. Nah lalu ibu timpali gitu Bapak Ibu ya. Nah ibu timpali juga, nah itu artinya dosanya nggak sengaja diperbuat ya. Insya Allah bisa dihapuskan dengan sholat 5 waktu. Oke. Paham Bapak Ibu? Yang ketiga, ciri dosa besar itu Bapak Ibu, perbuatan itu diancam dengan hukuman fisik. Kalau orang itu misalnya mencuri, diapain Pak? Dipotong. Kalau diterapkan di Indonesia gimana kira-kira Bapak Ibu? Banyak nggak ya kepotong tangannya? Banyak banget itu. Ya, di DPR itu penuh Pak. Ya, apalagi di pemerintahan tambah banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Clear Bapak Ibu ya. Nah kalaupun kita mengerjakan dosa-dosa itu dengan ciri tersebut Bapak Ibu, kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah ya. Kata Allah dalam surah Az-Zumar itu ayat 53 ya, kul ya, katakan wahai Muhammad ya, jangan berputus asa terhadap rahmatku. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, merasa aman dari azab Allah. Nah ya, ini biasanya Bapak Ibu orang-orang yang barangkali merasa dengan amalnya, merasa dengan kebaikan-kebaikannya itu, nggak mungkin deh saya dapat azabnya dari Allah. Ya, makanya sifat ini Bapak Ibu seringkali diawali dari penyakit ujub Bapak Ibu. Merasa suci, merasa sudah banyak ilmunya, merasa sudah banyak amal. Okay? Yang keempat kata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Pak bahaya betul ini ya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita senangi, kita menuding Allah itu sudah berbuat sesuatu yang buruk kepada kita. Padahal sudah pernah saya sampaikan Bapak Ibu, cintanya Allah kepada hambanya itu lebih besar daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berburuk sangka, selalu berprasangka baik ya. Jadi kalau hujan jangan ngeluh, walah kok hujan terus toh, nggak kering-kering jemurannya itu ya. Nah jangan suka begitu ya, syukuri saja Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini mudah ngomongnya loh Bu ya, tapi prakteknya ya juga kadang-kadang angel loh Bapak Ibu. Betul nggih? Yang ketiga, wa min nafsil la tashba', dari nafsu yang tidak pernah puas, nggak pernah kenyang. Wujud nyatanya apa Bapak Ibu? Serakah, rakus, alias geragas Bapak Ibu. Ya, kita hari ini baru dihebohkan Pak, kasus yang lagi mencuat di Pati itu Bapak Ibu. Ikut ya, bagaimana penelusuran Tempo terhadap kasus itu. Jadi yang diperas itu Pak Bu aparatur desa. Jadi kalau biasanya diperas itu adalah kepala dinas supaya nyetor Pak. Ini yang diperas itu aparat desa yang ngurus apa itu? Yang ngurus KK, yang ngurus KTP jenengan itu. Wajib nyetor 125 juta. Nah, tentu nggak ngomong langsung lewat broker Pak. Nah brokernya markup lagi Pak. Di markup Bupati minta setoran 165 juta. Jadi 125 masuk ke Bupati, 40 juta masuk ke kantong brokernya Bapak. Luar biasa kan? Ya. Luar biasa orang Indonesia itu benar-benar jiwa korupsinya itu luar biasa. Ya. Sampai Pak Ustadz Das'ad Latif itu kan memberikan cerita bahwa malaikat saja disogok sama orang Indonesia Bapak Ibu. Ini cerita beliau, ini versi beliau nih Pak ya. Saya bahasakan saja begini. Di suatu hari Bapak Ibu ada sekelompok orang mau masuk surga Pak. Nah pas sudah sampai di depan pintu surga, kuncinya rusak Pak. Ya tentu cerita ini Pak ya, mana ada kunci surga rusak itu ya. Nah cerita ya. Nah tiba-tiba nanya nih malaikat penjaga surga, ayo siapa yang bisa bantu bukain
kunci surga. Yang pertama maju orang Jepang, Pak. Nah, kan pintar orang Jepang kan? Malaikat, saya bisa, tapi butuh biaya 3 juta katanya. 2 juta untuk perbaikan, ya. Yang 1 juta jasa saya. Nah, lalu maju orang Amerika. Malaikat, saya lebih cepat dari dia. Lebih cepat, tapi biaya lebih besar. 5 juta. Loh, kok bisa lebih mahal kata malaikat? Yang 2 juta untuk observasi, 2 juta jasa perbaikan, yang 1 juta jasa saya. Orang Indonesia nggak mau kalah, Pak, ya. Maju, saya lebih cepat lagi, ya. Tapi biaya lebih besar malaikat, 15 juta. Wah, Pak, tinggi kan? Loh, kok bisa mahal sekali kata malaikat ini? Lalu dia mendekati malaikat, dibisikin telinga malaikat itu. Yang 5 juta untuk kamu. Nah, ya. 5 juta lagi untuk saya. Ya. Nah, nanti ya kita kasih 3 jutanya ke orang Jepang itu. Kan masih untung 1 juta. Masih untung 2 juta, ya. Nah, jadi malaikat penjaga surganya mau disogok sama orang Indonesia, Bapak Ibu, ya. Saking penyakit korupsi itu benar-benar sudah mendarah daging di negara kita ini. Ya. Ini guyon ya, Bu, nggih. Enggak ada yang namanya di surga itu ada perbaikan-perbaikan kunci surga yang enggak ada, nggih. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya masuk surga semuanya, ya, insyaallah, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, karena waktunya sudah terbatas sekali, nggih. Nah, nafsu ini Bapak Ibu, kata para ulama kita ada 3, nafsu ammarah bisu, ya, nafsu lawwamah, dan nafsu mutmainnah, ya. Nafsu yang sering menguasai kita namanya adalah nafsu ammarah bisu, yang mengajak kita kepada keburukan, kepada kerendahan, kepada ya sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita berdoa di dalam doa tersebut, wa min da'watil la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tentu Bapak Ibu kita semua menginginkan agar ketika kita berdoa itu Allah kabulkan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, walaupun gini Pak, walaupun yang namanya doa itu kata Syekh Al-Buti, ya, beliau mengatakan doa itu ada 2. Ada doa sebagai permohonan dan doa sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu kita sering menyebutnya sebagai munajat. Nah, ya, beda derajatnya. Jadi permintaan itu seolah-olah kita itu butuh apapun mintanya kepada Allah. Boleh, ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita bersikap seperti itu, kata beliau, hati-hati. Ketika tidak dipenuhi permintaan kita itu, kita merasa kecewa, kita marah, dongkol, lalu kemudian meninggalkan syariat, ya. Nah, karena itu maknai doa itu Bapak Ibu sebagai munajat, sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena Bapak Ibu yang namanya doa itu kan perwujudannya macam-macam, ya. Satu, ada doa yang disebut dia dikabulkan sebagaimana permohonan kita, ya. Yang kedua Bapak Ibu, ada doa yang dikabulkan dalam bentuk yang lebih baik. Ibu doa, ya Allah, berikan saya suami yang tajir melintir, ya Allah. Nah, ternyata suaminya itu pas-pasan, ya, tapi romantis, Bu. Nah, setia, ya. Lalu sama anak-anak tanggung jawab, usaha sungguh-sungguh. Enggak kaya tetapi banyak kebaikan yang melekat pada diri beliau itu, ya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita memiliki pasangan itu, ketika ada masalah apapun selalu lihat sisi baik dari pasangan kita itu. Al-Quran memberikan sebuah perumpamaan yang sangat bagus. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian bagimu, kamu pakaian bagi mereka, ya. Yang ketiga Bapak Ibu, dikabulkan di akhirat, ya. Jadi boleh jadi tidak di dunia tapi di akhirat, ya. Yang keempat Bapak Ibu, diganti Allah dengan dihapuskannya dosa dan kesalahan yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi pada intinya Bapak Ibu jangan pernah jenuh, jangan pernah tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Bapak Ibu dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu malu. Ketika hamba menengadahkan tangan dia mohon kepada Allah, Allah tidak mengabulkan doa tersebut, sesungguhnya Allah teramat sangat malu Bapak Ibu sekalian. Cuma tadi perwujudan doa itu berbagai jenis bentuknya.
Nah, bagaimana Bapak Ibu menjadikan doa sebagai sebuah munajat atau sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah? Ada 3 adabnya. Ini adab umum, nggih. Adab umum supaya kita berdoa itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. 1, Bapak Ibu, harus menunjukkan sikap rendah hati, ya. Jadi kita tunjukkan itu misalnya Bapak Ibu dengan membaca Asmaul Husna, nggih. Sebelum meminta ampunan baca Ya Ghafur. Ketika memohon kasih sayang Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, gitu nggih. Lalu tidak putus asa. Karena banyak cerita Bapak Ibu, nabi-nabi pun mereka dikabulkan doanya tidak seketika. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun baru doanya dikabulkan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, sifatnya umum, jangan terlalu spesifik. Ya Allah, ini saya punya anak gadis, tolonglah ya Allah berikan jodoh, ya. Kalau bisa anak tunggal ya Allah, ya. Kerjanya di Kementerian Keuangan, asistennya Pak Menteri Purbaya ya Allah, ya. Bapaknya pengusaha, ibunya dokter kandungan, rumah sakitnya 7 ya Allah, ya. Syukur-syukur mertuanya sudah di atas 80 tahun semua ya Allah, ya. Nah, kalau doanya kayak begitu Bu, itu namanya doanya terlalu rigid Bapak Ibu, nggih. Nah, jadi yang umum-umum saja, ya. Nah Bapak Ibu, kita itu tidak perlu kayak begitu. Allah Maha tahu, ya kan, mana yang terbaik bagi hambanya itu. Nah yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, sertakan orang lain di dalam doa kita itu. Jadi bagusnya doa itu tidak dalam bentuk tunggal, tapi dalam bentuk jamaah, ya. Jadi daripada mengatakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kita ganti Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma, ya kan, kama rabbayana shighara. Jadi bentuknya kita dalam bentuk jamak. Biar apa? Biar orang-orang yang ada di sekeliling kita pun mendapatkan bagian dari doa yang kita sampaikan, ya. Itu Bapak Ibu nggak kerasa nih sudah 5:49 Bapak Ibu, ya. Nah jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya harus lanjut ke tempat lain. Mohon maaf kalau tidak sepenuhnya menuntaskan apa yang ingin saya sampaikan. Ya lain waktu kita ketemu lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon doa ini silakan dibagi oleh takmir, ya. Bapak Ibu baca habis apa tadi? Habis sholat ya Pak Bu, nggih. Dibaca doa itu, insya Allah Bapak Ibu terhindar dari 4 keburukan. Terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat, terhindar dari hati yang tidak khusyuk, terhindar dari nafsu yang tidak pernah puas, dan terhindar dari doa yang tidak Allah kabulkan, ya. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, semoga ketemu dengan bulan suci Ramadan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Mari Bapak Ibu, ada permintaan doa, kita sama-sama berdoa semoga Allah mengabulkannya, terutama kita berada di bulan Sya'ban yang mulia ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.